tangan. Hancur! Hancur! Hancur-hancurnya! Kau tahu aku sama? Siapa? Aku iblis! Ngaku dia iblis. Aku suka! Tahu tangan. Aku iblis! Itu dia situ ya. Ya! Aku iblis! Wahai manusia! Aku ingatkan kau semua! Jangan pernah bermain api dengan aku! Jangan pernah bermain api dengan aku! Kerana Siti Tanjung Nila! Kerana Siti Tanjung Nila memusnah segala harapan! Hai guys, selamat datang di Cerita Maya. Bersama saya, Maya. Buat kalian yang baru subscribe, aku mau ucapin terima kasih banyak. Dan buat kalian yang baru aja tahu bahwa ada Cerita Maya di YouTube, aku ucapin selamat datang dan jangan lupa subscribe-nya ya. Untuk hari ini, aku akan ceritain cerita yang lagi viral di beberapa media dan juga di akun-akun gosip dan juga di YouTube pun lagi viral nih. Yaitu ada seorang wanita yang kesurupan dan teriak-teriak ngaku bahwa dirinya adalah iblis. Dan kejadian itu sepertinya ada di Malaysia dan aku akan bacain cerita selengkapnya di sini. Jadi simak baik-baik dari awal sampai akhir biar kalian nggak ketinggalan beritanya dan biar kalian nyambung dengan ceritanya. Langsung aja kita bahas ceritanya. Wanita ini kesurupan dan teriak-teriak ngaku iblis di bukan UGD ya, kayak ICU rumah sakit gitu. Konon kabarnya dia sedang menunggui kerabatnya, tapi ada klarifikasi bahwa itu adalah suaminya. Dan ini belum jelas ya apakah itu adalah kerabatnya atau suaminya. Cuman di sini kita ketahui bahwa publik dihebohkan karena tiba-tiba dia kesurupan saat sedang menunggui, kita sebut kerabatnya aja lah ya, yang sedang terbaring koma. Diunggah dari seorang pengguna Twitter dengan nama Danet Gustama yang mengunggahnya dan kemudian viral. Dalam caption yang ditulisnya, ia mengaku mendapatkan video berdurasi sekitar 2 menit itu dari grup WhatsApp. Dan video itu diduga direkam di salah satu rumah sakit di negeri jiran Malaysia. Terlihat wanita yang tadinya duduk diam di sebelah pasien yang sedang koma tiba-tiba berteriak histeris. Ia mengaku sebagai iblis dan mengancam orang-orang di sekitarnya bahwa jangan main-main dengan iblis. Terlihat orang-orang hanya memandangi tanpa mencoba untuk membekuk atau menenangkan wanita itu. Terlihat pula di akhir video ia bahkan menggebrak tempat tidur pasien yang sedang terbaring tak sadarkan diri, dan hal tersebut kemudian memancing reaksi warganet yang makin banyak komentarnya. Akhirnya videonya jadi viral, ya kan? Gitu ceritanya nih, cerita singkatnya pemirsa. Nah, buat kalian yang udah nonton video ini gimana tuh? Apa yang kalian lihat? Apa ibu itu benar-benar dirasuki oleh iblis? Coba tulis komennya di bawah ya. Oke, aku akan kasih cuplikan videonya buat kalian. Ini dia.
Ya, itu tadi videonya ya teman-teman, seperti yang kita lihat bersama. Ada lagi sebuah artikel yang pengen aku bacain ke kalian tentang si ibu ini. Jadi video itu memang buat kita merinding ya kan. Dan dalam video itu tampak ruangan perawatan pasien itu sebenarnya sunyi. Bahkan bunyi mesinnya pun kedengeran tit 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 ya kan. Itu sangat sunyi banget. Harusnya harus orang-orang yang ada di situ tuh tenang gitu loh, bukan, nggak boleh juga teriak-teriak karena pasti pasien yang ada di dalamnya kritis, dan di ruangan di sekitarnya pun pasti pasiennya juga dalam kondisi yang sama dan mereka butuh ketenangan ya kan. Terus entah apa yang terjadi, tiba-tiba seorang wanita yang tengah menunggu di sampingnya kesurupan dengan berteriak, ya kan, teriak meronta-ronta dan akhirnya gebrak-gebrak kasur tidur pasien. Dia berteriak hancur, hancur. Entah apa yang dimaksud hancur itu, tapi wanita itu tampak marah ya kan, marah-marah dengan membentang-bentangkan tangannya begini-begini. Terus pada kesempatan berikutnya, wanita yang tampak mengenakan hijab itu kemudian berkata, "Aku ini iblis." Hahaha. Kemudian dia tertawa lepas. Ya kan? Terus dia juga bilang, "Wahai semua manusia, saya peringatkan sekali lagi, jangan pernah bermain dengan aku." Teriak wanita itu lagi. Dia sampai teriak-teriak begitu dan dia ngaku bahwa dia iblis. Cuman yang sangat disayangkan, kenapa udah dateng, udah direkam, terus udah ada yang rekam, udah ada yang dateng, tapi nggak ada yang menenangkan ibu itu kan ya. Sangat disayangkan sekali. Terus kemudian yang bikin makin kita tercengang adalah wanita yang tampak makin kerasukan itu berjalan sambil tertawa-tawa, meracau dengan kata-kata yang tidak jelas, sambil melempar selimut dan memukul tempat tidur. Tampak pasien yang tengah dirawat tidak bergerak karena memang pasien tersebut sedang koma. Sambil terus meracau dan tertawa lepas, si wanita tadi kemudian mengambil bantal dan memukulkan bantal tersebut ke pasien, dan lagi-lagi pasiennya diam tak bergerak. Tentu saja karena pasiennya koma. Dalam video itu kita lihat wanita kian kerasukan dan mengamuk dengan menendang kursi dan tempat tidur ruangan itu. Teman-teman, kalau ini kejadiannya ada di Indonesia dan si kesurupan ini udah makin gak jelas, makin parah kerasukannya seperti ini, pasti orang-orang yang ada di rumah sakit dan yang ada di sekitarnya langsung bawa binggir dan menenangkan ya. Mungkin bacain doa atau gimana ya. Cuman gak tahu ya adat istiadat yang ada di Malaysia kayak gimana kalau menanganin orang kesurupan. Cuman yang sangat disayangkan mereka diam aja. Itu lagi-lagi yang sangat disayangkan oleh saya dan juga seluruh warganet yang menonton video itu. Dalam video itu juga tampak petugas rumah sakit dan keamanan rumah sakit tuh. Petugas rumah sakit udah ada. Petugas keamanan rumah sakit juga ada. Hanya bisa melihat tanpa bisa melerai maupun mencoba menenangkan wanita yang kesurupan tadi. Kalau udah sampai banting-banting kursi, ngelempar bantal, ngebuang selimut, sampai bantalnya dipukulin ke pasien, harus tegas aja, diseret bawa keluar, dikasih minum kayak diapain kayak atau didoain kayak, harusnya ya. Cuman aku sempat baca nih komentar-komentar netizen, ada yang bilang gini, aduh itu kan harusnya didoain, harusnya itu dipinggirin, jangan deket-deketin pasien karena udah berbahaya. Tapi ya gimana, wong itu udah kejadian, kenapa harus direkam duluan? Harusnya selamatin dulu pasiennya, baru rekam ketika ada di luar ya kan, ketika
tidak ada di dekat pasien. Karena ketika si ibu itu kerasukan di sebelah pasien persis, itu kan membahayakan nyawa pasien, ya kan? Menurut teman-teman gimana nih? Apakah video tersebut benar-benar ibu ini karena terlalu kosong pikirannya, atau karena emang ibu ini stres karena banyak pikiran akhirnya jadi kerasukan? Karena biasanya ada dua hal yang menyebabkan orang-orang kerasukan. Yang pertama adalah karena stres banyak pikiran, akhirnya banyak pengaruh dari jin-jin yang iseng. Terus yang kedua karena pikirannya kosong, banyakan ngelamun. Tapi bisa juga ya, kalau menurut aku karena kecapean nungguin di rumah sakit, bisa juga akhirnya jadi pikirannya stres. Terus apalagi lagi pandemi COVID, nggak bisa banyak keluar, terus ada family-nya yang sakit, jadi dia nggak bisa banyak jalan-jalan, dia stres, akhirnya dia kerasukan, atau memang dia langganan kerasukan, ya kan? Karena setauku orang-orang yang kesurupan kayak gitu tuh memang orang-orang tertentu aja, orang-orang tertentu yang konon katanya banyakan sedihnya, banyakan ngelamunnya, kayak gitu loh. Jadi daripada ngelamun-ngelamun, daripada sedih, mending nonton YouTube yang bermanfaat. Atau mungkin kalian bisa melakukan hal lain yang lebih bermanfaat. Masak buat keluarga kek, cari duit kek, bikin kreasi apa kek, dijual. Atau apapun ya yang lebih bermanfaat buat kehidupan kalian. Apalagi ini lagi pandemik. Orang-orang pasti banyak yang di rumah, kalian bisa jualan online, apapun itu, ya kan? Saran aku oke kan? Oke teman-teman, terima kasih yang udah menyaksikan video cerita Maya kali ini. Buat kalian yang udah subscribe, terima kasih. Terus kasih tahu, sebarin ke teman-teman kalian lewat media sosial yang kalian punya bahwa ada cerita Maya di YouTube. Juga jangan lupa like, komen, dan juga jangan lupa ya ketik bel notifikasi biar kalian tahu kapan video aku diupload. Terima kasih teman-teman, sampai ketemu lagi di cerita Maya episode berikutnya. Bye bye.